ini kita akan melanjutkan elips dengan titik pusat yang tidak di 0,0 gitu ya. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Berdoa, dipersilahkan. Oke. Ini sudah ada 38 mahasiswa ya. Baik. Ini kalau yang tadi di 0,0, sekarang elipsnya di titik pusatnya ada di P. Nah, katakanlah P itu koordinatnya adalah H, K ini. Itu ya, H, K. Kalau P itu H, K, maka garis ini, garis bantuan ini, X aksen ini, maka X aksennya ini kan menjadi koordinat K-nya ini kan ya. Jadi dia adalah K di sini. Sorry, bukan dia adalah K. Mohon maaf. Jadi sumbu bayangan maksudnya gitu ya. Jadi ini X aksen dan Y aksennya ini adalah sumbu pergeseran atau sumbu bayangan, sumbu bantuan gitu ya. Karena tadi kalau yang kemarin elips itu ada di pusat koordinat di 0,0, sekarang ini dia bergeser. Pusatnya tidak di 0,0. Nah, karena kita anggap pusatnya di H, K, kenapa H, K ini hanya untuk notasi aja ya. Nanti kan kedepannya pasti pakai nilai. Misalkan 3,1 berarti X-nya 3, Y-nya 1 gitu ya, dan sebagainya. Ini hanya untuk ini aja, apa namanya, menotasikan koordinat titik pusat saja, H, K. Nah, berarti kan di sini adalah H gitu ya. Di sini ada H, di sini dia ada K kan gitu. Karena pusatnya ini dia, P-nya ini dia H, K. Nah, dengan demikian titik-titik penting dari elips ini itu juga otomatis akan bergeser. Rumusnya akan sedikit berbeda dengan apa namanya elips yang terletak pada pusat koordinat, yaitu di 0,0. Itu agak sedikit berbeda. Jadi lebih hati-hati kita di sini. Nah, pendekatannya nanti pakai ini. Jadi kalau kita punya X di sini, perhatikan. Kalau kita punya titik X, Y, jadi ini anggaplah ini titik ini ya, saya bulati ini. Koordinatnya adalah X, Y. Maka kalau dia kita pandang dalam koordinat yang baru ini, jadi dalam koordinat yang baru yaitu X aksen, Y aksen, maka titik ini itu akan jadi sama dengan X aksen plus H, Y aksen plus K. Paham nggak ada maksudnya ini? Kalau belum, sampaikan aja belum. Paham, Pak. Paham? Halo, paham, Bang? Yang lain? Paham, Pak. Belum, Paham ya? Pak. Jadi ini apa namanya? Kalau X, Y itu adalah titik ini kalau kita pandang dari ini koordinat asli yaitu X dan Y. Maka di sini dia X gitu ya. Di sini dia Y gitu. Nah, tapi kalau ini titik ini kita pandang dalam koordinat bayangan ini, sumbu koordinat bantuan ini, maka dia kan koordinatnya di sini dia X aksen ya. X aksen kecil maksudnya ini. Yang di sini dia Y aksen kecil. Barangkali ada yang belum paham ini. Y aksen kecil ini. Nah, jadi X aksen kecil ini jarak titik ini terhadap sumbu pusat baru ini. Terus Y aksen tuh segini, ini sampai ini, gitu ya. Nah, berarti kan X ini, perhatikan X ini, X itu kan berarti dia segini itu H, terus segini itu dia X aksen. Maka X di sini dia sama dengan X aksen plus H. Kemudian Y
Y itu kan segini ditambah seginian ya. Lah, segini itu kan nilainya sepanjang K ini. Ini adalah K. Sedangkan yang ini kan dia dari titik ini sampai ini dia adalah Y aksen. Ya, dia Y aksen. Maka di sini Y itu sama dengan Y aksen plus K. Itu penjelasannya seperti itu. Itu apa namanya? Sebuah titik kalau kita pandang dalam dua sumbu koordinat. Jadi yang pertama sumbu koordinat utama X dan Y biasa. Yang kedua ini X aksen dan Y aksen itu sumbu bantuan gitu ya. Sumbu baru yang kita letakkan dia pada titik pusat bola di sini. Maksudnya biar titik pusat koordinatnya seolah-olah berimpit dengan titik pusat elips. Mohon maaf, bukan bola ya. Nah, perhatikan keterangan di bawah ini. Dalam sistem koordinat X aksen Y aksen, ingat ini. Dalam sistem koordinat X aksen Y aksen, jadi kita memandang elips ini dalam koordinat yang baru ini ya, X aksen Y aksen. Persamaan elips tersebut tetap ini. Tetap X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Paham maksudnya? Jadi seperti pada elips di 0,0. Kenapa? Karena kita memandang elips ini terletak pada sistem koordinat X aksen Y aksen, bukan X dan Y. Jadi kita sudah memandang elips ini pada sistem koordinat baru X aksen Y aksen, maka persamaan elipsnya ini seperti persamaan elips yang kemarin. Hanya di sini X-nya sama Y-nya ada aksennya. Jadi ini X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kenapa? Karena dia terletak pada sistem koordinat Cartesius X aksen Y aksen. Sampai sini paham dulu belum? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Lah nanti yang akan kita gunakan bagaimana kalau elips ini berikutnya dipandang dalam sistem koordinat aslinya gitu ya. Nah, dari sini nanti kita akan punya persamaan ini dulu. Titik pentingnya tetap sama semua di sini ya. Jadi A,0 minus A,0 gitu ya, C,0 dan minus dan seterusnya. Tapi ingat, ini adalah titik-titik itu jika dipandang dalam sistem koordinat X aksen Y aksen, maka seolah-olah tidak berubah. Seolah-olah F1-nya ya C,0, F2-nya minus C,0 gitu ya fokusnya. Titik puncaknya seolah-olah A,0 dan A2,0. Padahal di sini ini ada aksennya ini harusnya ya. C aksen 0 aksen ini harusnya. Ya. Di belakang nanti ada keterangannya enggak? Oh, ada di sini. Ini harusnya kalau mau konsisten di sini ada aksennya semua. C aksen 0 aksen minus C aksen 0 aksen gitu ya. Di sini A aksen 0 aksen. Di sini juga minus A aksen 0 aksen. Kenapa dia pada sistem koordinat X aksen Y aksen soalnya. Jadi di sini 0 aksen lebih. Jadi nolnya bukan 0 sebenarnya, tapi ini titik 0 pada koordinat ini. X aksen Y aksen ini. Ya, 0 aksen minus B aksen gitu ya. Nah, ini kan ini nolnya 0 aksen ini. Di ini ya 0 aksen harusnya. Nah, ini persamaan garis arahnya. Persamaan garis arahnya dia di sebelah ini ya. Di sebelah kanan dan kiri ini. Ada dua garis ini, sebelah kanan dan kiri ini. Ini persamaannya adalah X aksen sama dengan A kuadrat per C dan X aksen sama dengan minus A kuadrat per C. Jadi seolah-olah di sini tidak ada perubahan. Itu ya. Nah, kemudian persamaan dan sifat-sifat ini akan kita bawa ke sumbu koordinat yang asli, ke sistem koordinat yang asli. Jadi bagaimana kalau ini kita bawa ke sistem koordinat XY, itu ya. Ini akan jadi bagaimana lah. Perubahannya nanti kita akan menggunakan sifat ini.
Jadi, nah ini ya. Kalau XY itu sama dengan X aksen plus H dan Y itu sama dengan Y aksen plus K, maka X aksen itu sama dengan apa? X minus H itu ya. Saya perlu nggak ini nanti ya? X minus H di sini nanti. Oh ya ini. Kemudian Y, karena Y itu sama dengan Y aksen plus K, maka Y aksen itu sama dengan Y minus K. Nah, jadi nanti ini akan kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi X aksennya diganti menjadi X min H, dan Y aksennya diganti menjadi Y min K, sehingga di sini kita akan memperoleh ini. Ini ya, kayak ini tadi. Ini hubungan antara X aksen dan X tadi. Jadi X aksen sama dengan X min H dan Y aksen sama dengan Y min K di sini. Maka disubstitusikan ke persamaan yang awal tadi, kita akan memperoleh persamaan ini ya. Ini. X min H kuadrat per A kuadrat tambah Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan elips yang titik pusatnya di koordinat X, H, K. Jadi itu diingat-ingat. Kalau elips di 0,0, persamaannya cukup X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat saja. Tapi kalau elips yang pusatnya di H, K, nanti bagian atasnya ada pengurangnya ya. Jadi X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat. Sampai di sini paham dulu belum? Sampai persamaan yang baru ini. Paham. Yang cowok-cowok nggak kedengaran suaranya? Halo, yang cowok paham ini, Mas? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, karena persamaannya sekarang sudah berubah baru seperti ini sudah kita pandang kembali dia berada pada ini ya, sistem koordinat asli yaitu X, Y. Maka yang awalnya seperti ini kan masih pada sistem koordinat X aksen Y aksen, ini juga tentunya harus kita bawa ke sistem koordinat X, Y. Maka ini juga akan berubah semua titik-titik pentingnya ini. Nah, perubahannya seperti ini nanti. Itu ya. Jadi yang awalnya C, C,0 itu ya. Nanti dia akan berubah menjadi H plus C, K. Jadi sederhananya ini ya, di sini ya. Nah, ini. Misalkan A di sini. Segini itu A. Nah, segini ya. Segini kan A. Kemudian fokus itu sebesarnya C. Nah, segini ya. Segini itu C kecil. Itu ya. Maka perhatikan di sini titik A1 ini puncaknya ini koordinatnya kan menjadi ini ya. Ini kalau kita turunkan ke bawah sini, gitu. Berarti kan dia menjadi sepanjang H ditambah A ini. Kalau ini A, segini A. Ya. Maka ini kan menjadi H tambah A. Paham maksudnya? Halo, paham belum? Paham, Pak. Dan ketinggiannya tetap K, karena ini berada di garis ini. Ketinggiannya tetap K, terus ini ordinatnya adalah H plus A. Paham ya? Oke. Nah, kemudian yang ini, perhatikan, yang A2, puncak yang sebelah kiri, itu dia berapa? Koordinatnya. Segini itu H, terus segini itu apa? Ini A kan?
Berarti ini jadi apa? Koordinat dari A2 ini. Ordinatnya dulu. X-nya apa ini? Halo? Amin A. Amin A, Pak. H dikurangi A ya, paham ya? H dikurangi A, koma, ketinggiannya apa ini? K, Pak. K. Jelas ya? Maka di sini ini, perhatikan. A1-nya tadi H plus A, K. A2-nya adalah H min A, K. Biar Anda tahu ini satunya plus A, satunya min A dari mana? Dari penjelasan yang ini tadi. Gitu ya. Terus sekarang fokusnya ini, perhatikan. Fokus 1 ini jadi berapa koordinatnya? Ayo jawab bersama-sama. Ini berapa? Segini itu H. Terus segini berapa? Halo? C, Pak. Berarti jadinya berapa F1-nya? H plus C, K. H plus C, K. F2-nya? F2-nya? H Amin C, min C, Min C, Oke, paham. Sekarang B1, B2. B1-nya berapa ini? Segini berapa ini? Segini. B. B kecil kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti X-nya apa? Ordinatnya dulu. Ordinatnya apa ini? Ordinatnya. B itu terletak pada ordinat berapa? H, terus absisnya? Tingginya? Sekian, K tambah plus sekian. B. K plus B. Jadinya H, K plus B. Gitu ya. Nah, yang bawah, yang B2. Berarti berapa? H, K min B. H, K min. Ini H, terus K dikurangi B ya, segini juga B. Nah, maka di sini kita akan peroleh titik-titik ini. Ini. B1-nya adalah H, K plus B, B2-nya adalah H, K min B itu ya. Ini yang atas tadi, yang fokus tadi, H plus C, K, H min C, K. Jadi itu apa namanya? Titik-titik koordinat dari titik-titik pentingnya. Ini saya sampaikan kepada Anda supaya Anda nggak hanya sekedar menghafal ya. Jadi besok kalau Anda lupa itu, oh dapatnya dari mana itu jelas itu. Nek hafalan kan bisa lupa, tapi kalau paham nanti semoga sewaktu-waktu lupa Anda bisa nyari sendiri gitu. Terus titik pusatnya jelas kalau yang elip ini adalah di H, K pastinya ya. Sumbu panjangnya berarti tetap yang ini, 1A2 ini sumbu panjang atau sumbu mayor, B1, B2 ini sumbu pendek atau sumbu minor. Nah, sekarang ini persamaan garis arahnya juga berubah. Perhatikan di sini, kalau terhadap sumbu koordinat X aksen, Y aksen, dia adalah X aksen sama dengan A kuadrat per C, ini kan mengikuti yang di 0,0 kemarin ya. Jadi kalau titik pusatnya di 0,0 gitu ya. Jadi kalau titik pusatnya yang di 0,0 ini garis arahnya kan dia di X sama dengan plus minus gitu ya. Ini plus dan minus maksudnya. Plus minus A kuadrat per C. Nah, terus kalau kita geser ke tadi sumbu koordinat X aksen, Y aksen, maka dia menjadi ini. X aksen sama dengan A kuadrat per C dan X aksen sama dengan A kuadrat per minus A kuadrat per C. Jadi ingat, garis arah itu ada dua. Kalau dia horizontal berarti di sebelah kiri dan kanan. Kalau elipsnya vertikal gitu ya, berarti dia di atas dan di bawah. Karena garis arah ini selalu tegak lurus dengan sumbu mayor. Atau dia selalu menghadap puncaknya, puncak A1 dan A2 ini ya. Nah, karena ini masih X aksen, kan di sini tadi kita punya hubungan ini kan ya. X aksen itu X minus H. Maka X aksennya ini kalau kita ganti dengan X minus H, dia akan menjadi apa?
dia akan menjadi X min H gitu ya, sama dengan A kuadrat per C, sehingga X-nya sama dengan nanti H itu ya plus A kuadrat per C. Nah ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri berarti nanti menjadi H min A kuadrat per C, yang ini ya. Jadi ini persamaan garis arah atau direktrisnya, yang sebelah kanan H plus A kuadrat per C, yang sebelah kiri adalah H min A kuadrat per C. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada satu yang belum muncul di sini. Apa yang belum muncul di sini? E itu apa? E itu apa? Eksentrisitas. Eksentrisitas. Untuk kasus ini kira-kira eksentrisitasnya berubah nggak? Kalau tadi kan eksentrisitasnya tadi adalah C per A. Ini eksentrisitas atau eksentrisitas sama aja ya. Enak bilangnya enak eksentrisitas gitu aja ya. Kalau yang elip dengan pusat di 0,0 tadi adalah C per A ini. Nah, kira-kira kalau elipnya sekarang bergeser seperti ini, eksentrisitasnya berubah nggak? Halo? Ya. Saya tanya kepada Anda sekarang, eksentrisitas ini berhubungan dengan lokasi apa enggak? Letak apa enggak? Apa dia hanya bergantung pada ukuran saja? Ukuran, Pak. Ukuran. Berarti kalau bergantung pada ukuran saja, seandainya elip itu bergeser, ini berubah enggak? Tidak. Tidak, Pak. Ya. Berarti rumusnya berapa ini? C per A. Tetap C per A. Meskipun meskipun elips itu bergeser pusatnya atau mau berbolak-balik yang awalnya mendatar menjadi atau horizontal menjadi vertikal, atau bahkan elipsnya mungkin miring gitu ya, sirong gitu, ini nggak berubah eksentrisitas karena dia ukuran aja. Dia ukuran ini ya, C dibagi A, tidak bergantung pada letak atau lokasinya, maupun arah elipsnya nggak bergantung pada itu. Sampai di sini paham? Ada yang mau Anda tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Halo? Paham, Pak. Yang mas-mas? Ada pertanyaan? Apa sudah paham? Suara saya masuk nggak ya di komputernya yang mas-mas? Nggak masuk jangan-jangan. Sudah paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi kayak medan magnet itu ya. Cowok nggak mau ketemu cowok ya, plus mampus saling menolak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Semoga suara saya tetap bisa didengarkan dan frekuensi kita tetap sama. Kita lanjutkan sekarang. Lah, kalau tadi elipsnya adalah mendatar gini atau horizontal, sekarang ini sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu Y. Jadi dia bergeser. Jadi kira-kira gambarannya gini ya. Ini sumbu utama. Terus elipsnya bergeser tidak di 0,0. Tidak, ini kan 0,0. Dia bergeser tapi mujurnya ini aja. Nah, ini vertikal gini ya. Jadi gini. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang ini tadi kan ya. Kalau ini bergeser tapi tetap horizontal. Kalau yang ini bergeser tapi vertikal. Ini kira-kira asal yang tadi Anda paham dengan baik, ini nggak sulit juga sebenarnya. Jadi ini kan hanya yang berubah lokasi-lokasi titik puncaknya aja. Sekarang kalau tadi itu titik puncaknya ada di kanan dan kiri, A1, A2 kanan dan kiri, fokusnya otomatis juga kanan kiri. Sumbu minornya berarti ujungnya ada di atas bawah. Kalau yang ini berarti
puncaknya ada di atas bawah sekarang, atas dan bawah. Fokusnya berarti juga atas dan bawah gitu ya, karena dia harus sejajar dengan atau segaris dengan puncak F1 F2-nya. Lah, sumbu minornya, sumbu pendeknya berarti di kanan dan kiri. Itu ya. Jadi ini A1 di atas ini A1. Yang bawah ini berarti dia A2. Terus yang kanan ini berarti dia B1. Yang sini dia B2 ini. Kemudian fokusnya di sini dan di sini. Ini F1 ya berarti ya. Ini F1. Yang bawah ini dia F2. Nah, ini ya. Gambarnya seperti itu kira-kira. Lah, kita anggap puncak, puncak toh. Pusatnya ini juga di H, K. Ini H, K juga. Berarti koordinatnya di sini tetap H. Di sini tetap K. Itu ya. Nah, sekarang kita coba ini. Lihat perbedaannya. Kalau di 0,0 kemarin sudah cukup jelas ya, saya jelaskan bahwa ini pembagi ini nanti mengikuti bentuk elipsnya ini, atau sebaliknya, bentuk elips ini mengikuti pembaginya ini, yang bawah ini, penyebutnya ini. Kalau penyebutnya yang panjang ada di X, artinya yang panjang itu pasti dia A kuadrat gitu ya. Berarti dia bentuk puncaknya ada di X, berarti dia mendatar atau horizontal. Kalau yang panjang, pembagi yang panjang, penyebut yang lebih panjang itu ada di Y, ini, berarti otomatis A kuadratnya ada di Y, maka bentuk elipsnya nanti vertikal. Tegak ini ya, atas dan bawah seperti ini. Nah, sekarang ini kita pandang ke sumbu koordinat ini, bantuan X aksen Y aksen, dia menjadi X aksen kuadrat per B kuadrat tambah Y aksen kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka titik puncaknya seolah-olah nggak berubah kan, 0,A, 0,C, 0,min C ini fokusnya, sumbu pendeknya ini B,0 dan min B,0 dan seterusnya. Nah, garis arahnya, karena dia di atas dan di bawah ini garis arahnya, maka ini jadi Y sama dengan, bukan X sama dengan. Kan garis yang mendatar ini adalah Y sama dengan sekian, ini Y sama dengan sekian itu ya. Tapi garis yang tegak gini kan X sama dengan sekian, dan ini X sama dengan sekian. Ini berarti Y sama dengan A kuadrat per C, dan Y sama dengan minus A kuadrat per C. Nah, sekarang coba bersama-sama kita lihat perubahannya. Sekarang ini, kalau kita pandang sekarang ini pada sistem koordinat X, Y, kira-kira A1-nya ini jadi berapa koordinatnya ini? Titik A1 ini. Halo? Ordinatnya apa ordinatnya? Masih mendengar suara saya? Halo? Masih, Pak. K plus A, Pak. Apa, Mbak? H, K plus A. Oke. Ini ya, jadi ordinatnya adalah H, absisnya atau tingginya adalah K, segini itu K, segini K, ditambah segini itu A, gitu ya. Berarti H, K plus A. Yang satunya, Mbak, yang bawah berarti? H, K min A. H, K min A, gitu ya. Titik fokusnya F1-nya berarti? Ini? H, K plus C. H, K plus C, yang bawah F2-nya? K min C. H, K min C, gitu ya. Nah, sekarang ini ujung sumbu pendeknya. B1-nya ini yang kanan berapa? H plus B, K. Oke, ini ya. Jadi ini kan segini. Kalau kita tarik ke bawah kan segini. Ini adalah H plus B. H, terus segini itu B. Berarti H plus B, ketinggiannya adalah K. Yang kiri, Mbak? H min B, H min B, K, gitu ya. Terus sekarang terakhir yang ini. Kalau titik pusatnya jelas jadi H, K. Garis arahnya atau garis direktrisnya jadi apa ini?
Y sama dengan K plus A kuadrat C. Oh. Jadi ini menjadi Y sama dengan K plus A kuadrat per C dan Y sama dengan K minus A kuadrat per C, gitu ya. Ini ya, jadi ini tadi H, K plus A, H, K min A, fokusnya H, K plus C, H, K min C, ujung sumbu pendeknya tadi itu H plus B, K, H min B, K. Pusatnya jelas di H, K. Nah ini garis arahnya ada dua. Yang pertama Y-nya adalah sama dengan K plus A kuadrat per C, dan yang kedua adalah Y sama dengan K minus A kuadrat plus C. Jadi intinya ini pasti plus minus, pasti ada dua garis arahnya. Nah persamaannya menjadi seperti ini. Yang berubah hanya penyebutnya atau pembaginya saja. Jadi kalau elipsnya bentuknya vertikal atau tegak seperti ini, berarti pembagi yang lebih besar ada di bagian Y-nya. Karena dia A kuadratnya ada di bagian Y. Terus pembagi yang lebih kecil atau penyebut yang lebih kecil ada di bagian X-nya. Yaitu B kuadratnya ada di bagian X-nya. Sampai di sini paham belum? Halo? Paham, Pak. Oke, paham ya. Yang cowok juga meskipun nggak ada suaranya semoga paham. Ya, atau ini puasa-puasa masih pada ngantuk mungkin ya. Begadang, tadi malam begadang ibadah ya, semoga. Nah sekarang bagaimana kalau persamaan elips yang bentuknya kayak tadi itu, tadi kan bentuknya masih dalam bentuk sekian per sekian tambah sekian per sekian sama dengan 1 gitu ya, itu diubah ke bentuk persamaan umum derajat 2. Jadi persamaan umum derajat 2 itu bentuknya seperti ini. Tidak dalam bentuk fungsi rasional, tidak dalam bentuk pecahan-pecahan seperti ini, tapi dia harus dalam bentuk suku-suku ini. Seperti polinomial lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekian X kuadrat plus sekian XY plus sekian Y kuadrat plus sekian X plus sekian Y plus konstanta sama dengan 0. Jadi tinggal dua persamaan ini kita jabarkan saja kan ya. Jadi tinggal kedua buah persamaan ini kita jabarkan. Anda nanti bisa kuadratkan sendiri ini. Bagaimana kalau ini dikuadratkan, kemudian ini dikuadratkan. Terus supaya penyebutnya itu hilang, kita kalikan semuanya dengan A kuadrat B kuadrat gitu ya. Ruas kanan, ruas kiri kita kalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Otomatis nanti yang ini hilang, tinggal ini dikali B kuadrat berarti. Yang ini juga habis, yang ini dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, kan gitu ya. Nah nanti yang ini akan menjadi ini, kemudian yang vertikal tadi akan menjadi yang bawah ini ya. Nah perhatikan di sini. Ini kalau kita tarik ke sini, ke atas ini, apakah semua suku ini, X kuadrat, XY, Y kuadrat, XY, dan konstan ini ada semua pada dua persamaan bawah ini? Ada semua nggak? Suku X kuadrat ada nggak? Halo? Ada, Pak. Ada, Pak. Suku XY ada nggak? Halo, suku XY ada nggak? Di atas maupun di bawah ini ada nggak? Suku X kali Y maksudnya. Ada, Pak. Ada apa enggak? Enggak. Nggak ada ya. Jadi nggak ada bagian ini. Untuk elips yang bentuknya vertikal dan horizontal, dia tidak ada bagian XY-nya ini. Jadi yang ada hanya bagian X kuadrat, bagian Y kuadrat, bagian X, bagian Y, dan konstanta. Ini ya. Ini X kuadrat, ini Y kuadratnya, ini sekian X, sekian Y, plus yang dalam kurung ini adalah konstanta, tanpa variabel.
Kalau yang ini juga x kuadrat, y kuadrat, minus sekian x, minus sekian y. Yang belakang ini juga konstan. Gitu ya. Jadi persamaan umum derajat 2 untuk elips itu bagian x-nya ini nggak ada, 0. Nah, kemudian satu hal lagi yang bisa memastikan kita, bisa kita lihat untuk memastikan kita bahwa dia adalah elips selain ini tadi. Ya, ciri-cirinya. Kalau kita nanti diberikan persamaan umum derajat 2 seperti ini, kok tidak terdapat suku x-y, itu yang pertama. Dan yang kedua ini ciri-cirinya. A dikali C, perhatikan, A dikali C itu ini. A dikali C. Berarti A itu adalah koefisien dari x kuadrat, C itu koefisien dari y kuadrat. Saya tanya kepada Anda, koefisien x dan y baik pada persamaan yang atas ini maupun pada persamaan yang bawah ini kira-kira selalu positif nggak ini? Iya. Berarti di sini ada b kuadrat dan a kuadrat, di sini juga sama, ada a kuadrat dan b kuadrat. Kira-kira ini selalu positif nggak untuk elips ini? Atau mungkin negatif? Positif. Halo? Selalu positif kan ya? Karena bilangan dikuadratkan nanti pasti a kuadratnya juga positif, ini juga positif. Dan di sini sukunya ini penjumlahan semua. Ini plus, ini juga plus, ini plus. Nanti agak berbeda kalau kita bicara hiperbola. Nah, setelah ini kita akan masuk ke nanti hiperbola dan parabola. Jadi di sini positif semua suku-sukunya, bilangannya juga pasti positif semua karena dikuadratkan. Maka nanti kalau ini kali silang nanti istilahnya ya, kali silang gini kan ya. Ini kan x kuadratnya juga pasti nanti positif, y kuadrat juga positif. Maka b kuadrat dan a kuadrat yang muncul di bawah ini tetap nanti akan bilangan positif. Sehingga kalau positif kali positif, maka a kali c ini hasilnya harus tetap positif, gitu ya. Itulah ciri-ciri elips. Jadi kalau kita diberikan sebuah persamaan seperti ini, persamaan umum derajat 2 ini, kok tidak terdapat suku xy, yang pertama itu, dan yang kedua, koefisiennya x kuadrat dan koefisien y kuadrat kalau kita kalikan hasilnya positif, nah, kita bisa kemudian memutuskan atau kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan itu adalah persamaan elips. Jadi jangan mengira di soal selalu diberikan dalam bentuk seperti ini, itu terlalu mudah ya. Ini kan jelas ya, oke, elips jelas. Tapi kalau diberikan dalam bentuk seperti ini misalkan, maka kita bisa melihat dia elips jika ini tadi. Sampai sini paham nggak maksudnya? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Untuk lebih jelasnya, khususnya yang persamaan umum derajat 2 ini akan saya berikan contoh. Lah, maksudnya tadi begini. Kalau yang perperan, lah saya anggap Anda paham semua. Paham nggak kira-kira ya? Satu contoh dulu aja nggak ya. Jadi misalkan gini, ada x kuadrat per 9 tambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini yang jelas ini persamaan elips. Kira-kira A-nya berapa berarti ini? 3. A-nya 3 ya, ini kan ya. Karena dia ini A kuadrat, B-nya berapa? 2. 2. Berarti kalau suruh gambar Anda bisa nggak? Itu bentuknya kira-kira vertikal atau horizontal itu? Apa namanya? Elipsnya? Horizontal. Semoga Anda nggak bingung horizontal dengan vertikal ya. Saat matematika loh. Horizontal itu gini ya, vertikal itu gini. Horizontal apa vertikal? Horizontal. Pusatnya di mana ini? Untuk persamaan itu? Pusatnya di 0,0. Jadi dia tidak bergeser ya, karena ini biasa x kuadrat y kuadrat biasa. Nah, berarti kira-kira puncaknya di mana? Puncaknya di koordinat berapa? A1 A2-nya di koordinat berapa? 3 dan 2. 3,0, Pak. 3,0 itu ya. A1-nya berarti di 3,0, ini A1. A2-nya di 0,2. Men 3,0. A2 loh, 3,0. sebelah kiri loh ya. 1, 2, berarti 0,2.
Ini A2 ya, min 3,0. Jadi yang ini adalah 3,0, yang ini min 3,0. B1 B2-nya berapa? 0,2. B1-nya berapa? 0,2, B2-nya 0,-2. 0,2. Jadi ini. Nah, dari sini kita sudah bisa menggambar sketsa elipsnya. Sketsa ya, maksudnya tidak menyerupai aslinya, tapi setidaknya mewakili lah gitu ya. Ini meletot-meletot elek ya. Anda bisa gambar sendiri nanti yang lebih bagus lagi. Sekarang saya tanya kepada Anda, fokusnya berapa? Bagaimana cara kita mencari titik fokus? Hubungan C dengan A dan B itu apa? C kuadrat sama dengan, kalau yang sudah belajar atau yang sudah lihat video saya pasti tahu. C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. ya, A kuadrat min B kuadrat. Berarti berapa ini? 9 min 4 ya, sama dengan 5. Berarti C-nya berapa? Akar 5. Akar 5. Berarti koordinatnya berapa? Di mana? F1, F2-nya. Akar Akar 5,0. Akar 5 itu sekitar berapa tuh? Tahu nggak? Sekitar 2 lebih sedikit ya? 2,1 Pak. Iya. Di sini ya kira-kira ya. Ini F1, jadi dia akar 5,0. F2-nya berarti di sini ya. Minus akar 5,0. Terus apa yang belum ada di sini? Halo. Garis arah, Pak. garis arah apa rumusnya kalau seperti ini? X sama dengan plus minus apa? A kuadrat per C. C. Berarti apa ini? Plus minus berapa? A kuadratnya berarti per 9 per 5. Akar 5. 9 per akar 5. Nah, per akar 5 ya. Akar 5 itu sekitar 2,1 sekian ya. 2,1 sekian. Berarti kira-kira hasilnya berapa ya? Hasilnya sekitar 4, sekian ya. Anggaplah 4, sekian gitu ya. Berarti nanti di sini 3,4 lebih sedikit. Jadi di sini 3,4 lebih sedikit di sini. Nah, ini adalah X-nya gitu ya. X sama dengan itu tadi, ini yang plus berarti yang plus 9 per akar 5, ini yang X sama dengan minus 9 per akar 5. Jadi kira-kira gambaran elipsnya seperti ini. Eksentrisitasnya berapa? Tingkat ukuran kecembungan atau kepipihan elipsnya berapa? Rumusnya apa? C per A. C per A berarti berapa? Akar 5. Akar 5 per 3 ya. Akar 5 per 3. Itu ya. Oke, itu cara kita untuk tadi dari persamaan dibuat gambar sketsa elipsnya dan titik-titik pentingnya seperti itu, termasuk garis arahnya dan mencari eksentrisitas. Sampai sini paham nggak kira-kira? Contoh pertama ini paham dulu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Boleh saya hapus ini? Saya hapus ya? Iya, Pak. Oke. Saya ngapusnya pakai kain aja, kalau pakai yang penghapus whiteboard malah kotor. Yang kedua kalau elips pada pusatnya tidak di 0,0, tapi saya tidak akan memberikan dalam bentuk persamaan elips. Kita akan coba dia dalam bentuk persamaan umum derajat 2 gitu ya. Ada nggak ya kira-kira contohnya di, sebentar saya carikan. Semoga ada contoh soalnya. Elips. Ya, semoga nanti angkanya pas.
Angkanya jelek ya. Terima aja. Oke, gini. Maksudnya tadi begini aja. Kalau persamaan derajat 2 tadi ya, itu kan bisa macam-macam nanti. Jadi misalkan kita diberikan sekian X kuadrat plus Y kuadrat plus sekian X min sekian Y gitu, plus sekian, plus 16 sama dengan 0 gitu misalkan. Kalau kita diberikan seperti ini, menurut Anda, ini elips atau bukan? Halo? Elips, Pak. Elips bukan ini? Elips. Elips. Kok tahu dari mana? Nggak ada XY. Nggak ada isinya, terus? A kuadrat kali B kuadrat. Nah, ini Anda agak hati-hati di sini ya. Koefisien X kuadrat dan Y kuadrat berapa di sini? 1, Pak. Berapa? Berapa? Ini di sini berapa? 1. Di sini? Satu. 1 juga. Berarti A kuadratnya berapa? B kuadratnya berapa? Halo. Ini kan pasti salah satu A kuadrat, salah satu B kuadrat kan? Berarti kan dia sama. Berapa? Sama-sama berapa? Satu. Pak. Nah. Satu, Pak. Sama-sama satu berarti A-nya berapa, B-nya berapa? 1, Pak. Satu semua ya. Apakah ini elips? Jadi kalau digambar gini, puncaknya sama sumbu minornya sama-sama 1. Apakah dia jadi elips? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Jadi apa? Lingkaran. Lingkaran. Anda baru saja selesai UTS sudah lupa ya? Sudah lupa apa namanya? Materi sebelum UTS kan ini. Jadi itu tadi maksud saya, kita harus pintar-pintar menganalisa dia persamaan apa, sama-sama persamaan umum derajat 2, dia bisa jadi lingkaran, dia bisa jadi elips nanti, dia bisa jadi hiperbola, dia bisa jadi parabola dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang ini dia bola, kok bola tuh, lingkaran. Kenapa? Karena ini perbandingan A dan B-nya sama-sama 1, itu yang pertama. Tadi sudah benar sih Anda, bahwa tidak ada X-nya dan ini positif, benar, 1 tambah 1, 1 kali 1, 1 positif. Tapi ingat, kalau elips itu pasti di sini setidaknya salah satu bukan 1, atau bisa jadi dua-duanya. Dua-duanya bukan 1 atau salah satunya minimal ya, bukan 1. Karena kalau sama-sama 1, berarti jadi lingkaran. Paham dulu nggak penjelasan ini dulu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya lah. Sekarang kita coba yang elips, yang bagaimana elips ya. Aduh. Kalau elips itu sayangnya harus ngitung dulu sebentar. Carikan file lama. Saya mengadangi lah. Untuk contoh yang elips semester genap ya. Bentar, elips. Elips, aduh, nggak ada ya. Karena kalau nanti saya bikin sendiri tanpa dihitung dulu, nanti pasti menyelesaikannya sulit sekali. Ini saya carikan soal yang nggak ada juga ya. Oh, ada ini.
Oke, misalkan ini 9x kuadrat plus 4y kuadrat min 36x min 8y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaan apa? Halo, masih dengar suara saya? Elips, Pak. Elips ya, jelas ya. Jadi jelas tidak ada XY-nya dan ini bukan satu gitu ya. Perbandingan X bandinginnya bukan satu, jadi tidak sama. Jadi ini akan jadi elips. Lah, bagaimana cara menggambar elips ini gitu? Mudahnya sih sebenarnya kita ubah dulu ini ke bentuk persamaan umum. Biar apa namanya? Lebih mudah. Jadi bagaimana kira-kira cara mengubah ke bentuk persamaan umum? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Anda pernah dengar istilah menggenapkan kuadrat sempurna? Halo? Zaman di SMP atau SMA dulu pernah nggak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Jadi ini kita kumpulkan dulu ini dengan 36X gitu ya. Ditambah yang Y juga kita kumpulkan. Min 8Y. Ini biar di belakang, min 4. Nah, maksudnya yang ini nanti harus kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat gitu. Ini biar mudah diapakan dulu ini, dikeluarkan dulu ya. Jadi menjadi 9 kali X kuadrat min 4X plus ini berarti berapa? 4 kali Y min 2Y sama dengan min 4. Nah, bisa nggak ada kira-kira ini, merubah ini menjadi bentuk kuadrat sempurna? Ini kira-kira menjadi X plus minus sekian dikuadratkan, sekiannya berapa? Ini harusnya dulu sudah pernah dapat ini kalau nggak di SMP atau di SMA. Halo? Saat Anda mencari penyelesaian persamaan kuadrat dulu harusnya sudah pernah. Loh, Cah, ini biar jadi kuadrat gitu. Ini kira-kira X min berapa atau X plus berapa, Cah? X min 2, Pak. Nah, X min 2 gitu ya. Kan ini kan bentuk persamaan kuadrat kan gini ya. A min B kuadrat atau A plus B kuadrat sama aja sih. Itu kan sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kan gitu ya. Kalau ini adalah 2AB berarti kan ini separuhnya. Separuhnya min 4 adalah min 2. Paham ya? Tapi apakah nilai ini sama dengan nilai ini? Ada selisih nilai apa sudah sama ini kira-kira? Belum, Pak. Ada, Pak. Belum sama. Ini kelebihan atau kekurangan dibandingkan yang atas? Kelebihan. Kelebihan berapa? Plus 4. Nah, biar nggak berubah nilai berarti di Min 4. min 4. Ini di luar 9 berarti ya. Di min 4 ini. Paham belum? Paham ya? Yang belakang berarti gimana? 4. Terus ini kira-kira berapa? Min 1. Min 1 kuadrat, kelebihan berapa? 2, Pak. 2, Pak. 1. Satu, Pak. Satu. Min 1 kuadrat 1 ya, berarti di sini dikurangi 1. Paham ini? Paham belum? Paham ya? Semoga ya. Nah, ini berarti menjadi 9x min 2 kuadrat min 36 ditambah 4y min 1 kuadrat min 4 min 4. Nah, ini yang konstan kita kumpulkan di sebelah kanan saja, sehingga kita punya 9x min 2 kuadrat plus 4 kali y min 1 kuadrat. Ini jadi berapa kira-kira? Halo? Sama dengan berapa? 36. 36 ya. Ini ke sana positif, min 4 plus 4 positif habis, jadi tinggal 36. Langkah selanjutnya diapakan? Halo, langkah berikutnya diapakan?
biar jadi persamaan elip yang perperan itu. Perperan sama dengan 1, berarti diapakan ini? Halo. Bagi 36, Pak. Bagi 36 semua aja kan? Ini jadi berapa yang ini? X min 2 kuadrat per berapa? 4, Pak. 4. Per 4. Terus plus berapa ini? Y-1 kuadrat per 9. Per 9 sama dengan? 1. 1. Oke. Ini. Jadi persamaan ohm derajat 2 tadi menjadi persamaan elips ini. Pusatnya di berapa ini kira-kira? Pusat elipsnya? (2,1), Pak. Di 2,1 ini ya. 2,1. Ini bentuknya horizontal atau vertikal menurut Anda elipsnya? Vertikal, Pak. Kenapa? Karena A kuadratnya berada di Y. Ini ya. Yang lebih panjang ini kan A kuadrat. A kuadratnya berada di bagian Y. Paham? Kira-kira bisa nggak menggambar ini? Nah, nanti ini ya, sebagai latihan. Silakan Anda coba ini digambar. Gambarnya bagaimana? Berarti pusatnya di 2,1, terus A-nya berapa, B-nya berapa, garis arahnya berapa, eksentrisitasnya berapa, dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, mungkin bisa kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya. Yang lain? Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Oke, baik-baik. Terima kasih kalau belum ada pertanyaan. Semoga tadi bisa dipahami dengan baik. Ini tadi sudah materi yang lebih lanjut ya dari yang kelas A kemarin. Nanti tolong Anda pelajari sendiri yang video yang saya share di kelas A kemarin. Bagaimana asal mula bentuk persamaannya itu muncul. Terus konsep dasar elips yang di 0,0 itu bagaimana. Biar Anda lebih paham. Nah, baru tadi ini kelanjutannya adalah hari ini tadi. Elips yang pusatnya di H, K. Nah, pekan depan kita akan masuk ke parabola dan hiperbola. Nanti kalau masalah elips ini Anda sudah paham dengan baik, parabola dan hiperbola tinggal ikuti aja, nggak sulit. Karena konsepnya sebenarnya hampir mirip, hanya beda dikit aja persamaannya. Terima kasih. Kalau tidak ada, selamat melanjutkan aktivitas dan perkuliahan yang lain. Saya akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.